Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini video yang cukup spesial sesuai di judul. Kali ini gue udah mengaktifkan wildcard gue dan juga sekaligus gue udah menyusun tim terbaik dan juga sekaligus gue akan membawakan untuk tim review singkat aja di game week kemarin, game week ketiga ya. Dan untuk itu langsung aja kita ke videonya. Let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu sama teman-teman semua nih. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola sampai nonton bola dan sampai main game fantasinya. Pastinya banyak banget ya. Dan apalagi kalau tim kebanggaan kita bertanding, pastinya kita bakal dukung habis-habisan tim kebanggaan kita. Dan juga pastinya kita bakal tahu nih siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup gacor, yang cukup oke, yang punya potensi bagus untuk mencetak gol. Dan untuk dari itu, di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa ada game fantasi yang keren banget yang bernama MPL Fantasi. Game MPL Fantasi ini adalah game strategi dan analisa yang dimana tentunya teman-teman semua para pencinta bola wajib banget buat mainin game ini. Karena di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget nih untuk membentuk tim andalan terbaik teman-teman semua dan juga sekaligus bisa ngecek juga sedalam apa sih kemampuan kita, knowledge kita di dalam pertandingan sepak bola. Dan gak usah ragu lagi kalau tim favorit teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia banyak banget kompetisi sepak bola yang bisa dimainin. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, bahkan juga nanti ada kompetisi sepak bola Indonesia juga bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget. Dan juga yang kerennya adalah hadiahnya di sini tuh cepet banget. Jadi nggak perlu nunggu satu musim, nggak perlu nunggu 1 bulan, karena pertandingannya selesai hadiahnya tuh langsung bisa diterima. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tentunya membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya, karena jadi nggak cuma nonton bola doang, tapi jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus, dan juga sekaligus ngerasain deg-degannya untuk bisa mengetahui hasil pertandingan. Dan tentunya pastinya seru banget. Dan gak ketinggalan hadiah dari MPL Fantasi ini nih berupa brilian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Yang dimana untuk satu brilian kemenangannya ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan juga yang seru banget, pertandingan Big Trophy yang bisa teman-teman mainin di MPL Fantasi, yaitu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Swedia melawan Spanyol, yang gue juga udah buat ya untuk statistik dan analisanya yang bisa teman-teman lihat di card di atas. Dan untuk itu ayo langsung kita main bareng, mabar. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Teman-teman pencinta bola pasti lagi nungguin kompetisi sepak bola Inggris nih, kompetisi sepak bola yang fansnya gede-gede banget. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris, coba deh sambil main MPL Fantasi, dijamin seru banget. Teman-teman bisa banget susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi ini. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja. Kali ini gue udah menyusun tim untuk tim wildcard gue di game week keempat besok ya. Dan juga sekaligus gue mau nyampein dulu singkat aja untuk tim review gue yang kemarin, dan juga sekaligus tim review weekly wildcard gue yang kemarin untuk di konten kali ini, yang dimana segmen pertama tim review dulu. Untuk itu langsung aja kita buka review kita untuk tim Rainbow FC, tim utama gue di game week kemarin. Let's go. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau review singkat aja untuk tim gue kemarin, dimana Rainbow FC gue kemarin, tim utama gue di game week ketiga berhasil mengumpulkan 65 poin ya, dimana 65 poin ini di atas rata-rata. Untuk rata-rata yang ada di average untuk seluruh player ada di angka 54. Jadinya artinya ini adalah panah hijau pertama gue ya di awal musim ini ya. Dan juga untuk itu artinya cukup oke untuk pertimbangan gue kemarin untuk tidak melakukan minus, dan juga sekaligus memasukkan Antonio kemarin juga cukup oke, artinya cukup keputusan yang bagus. Dan selanjutnya untuk overall rank gue di sini ada di angka 3,1 juta ya, dan kemarin ada di angka 4 jutaan, artinya cukup naiknya cukup jauh, 1 juta rank naiknya, mantap. Dan juga untuk total poin gue artinya sekarang ada di angka 178 poin, artinya itu juga cukup oke, cukup bisa menjadi poin yang cukup
naik ya dan cukup compete ya, dimana teman-teman gue kebanyakan udah di 200-an juga, jadinya artinya gue nggak boleh ketinggalan untuk poin yang ada sekarang. Udah masuk ke game week keempat ya, dan sekarang untuk di liga-liga yang gue ikutin dulu sini bisa teman-teman lihat. Untuk liga-liga yang gue ikutin panah hijau semua alhamdulillah, dan juga untuk liga yang cukup menarik perhatian gue di sini ada dari teman-teman Set Play Indonesia ya, dimana Set Play Indonesia gua naik ya ke peringkat keempat, mantap. Dimana di peringkat keempat gua menyusul Fajar Pundit juga di Set Play Indonesia, mantap, 155 poin. Dan sekarang 178. Dan selanjutnya untuk poin yang gua dapat di sini, nama-nama yang cukup gacor, di antara lain ada Antonio yang 11 poin, mantap banget. Dan juga salah satu pick captain terbanyak ya, salah satu pick captain terbanyak juga di game week kemarin. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan kapten selain Antonio, kayaknya pastinya agak turun OR-nya ya, karena bisa kita lihat ya untuk pesaing-pesaing dari Antonio nggak ada yang cukup gacor untuk bisa menyaingi si Antonio untuk dijadiin kapten. Karena di sini bisa kita lihat ada Fernandes yang hanya 2 poin lagi setelah game week pertama yang cukup gacor, 2 game week selanjutnya cukup blank. Dan selanjutnya ada Mo Salah yang gol dari penalti tapi hanya 10 poin ya. Jadi masih di bawah dari Antonio, yang dimana juga cukup oke sebenarnya kalau dijadiin kapten si Salah dengan 20 poin. Cuman kemarin gue lihat Salah cukup jarang ya orang-orang yang menggunakan kapten Salah, karena mengingat Salah juga lawannya Chelsea, jadi gue rasa nggak cukup bisa diambil resikonya untuk bisa mengaptenkan Salah. Dan terakhir gue menggunakan Son ya, dimana Son juga cukup oke untuk dijadiin kapten, yang dimana juga salah satu kapten diferensial gue nih, dimana Son ini kemarin gue lihat untuk di livefpl.net untuk yang kaptenin Son juga nggak terlalu banyak, jadi cukup bisa menjadi poin yang bersaing dengan Antonio untungnya alhamdulillah. Dan ya berbeda 1 poin, 20 poin, dimana kalau di kapten jadi 22 ya kalau Antonio ya. Jadi cukup bisa bersaing gue di papan atas ya, bisa bersaing ya untuk bisa mendapatkan panah hijau tentunya di atas rata-rata. Dan selanjutnya untuk nama-nama yang lain ada Tuni juga yang mencetak gol, akhirnya gol perdana dia di Liga Inggris, dimana mencetak 6 poin. Dan selanjutnya ada Barnes yang lagi-lagi sayang banget hanya 2 poin aja, gagal cetak poin, yang dimana tentunya di luar harapan kita ya, karena harapan kita dari Barnes ini juga cukup tinggi melihat track record dia di babak uji coba kemarin, sempat cukup gacor ya, mencetak banyak gol juga, cuma sayangnya nggak pindah gitu untuk hokinya dia ya ke Liga Inggris. Jadi kayaknya harus segera dilepas Barnes, karena harganya juga udah turun 0,1 terakhir berapa tadi gue lihat 6,9 ya 6,9 dari harga 7 jadi 6,9 turun. Dan selanjutnya Koval 1 poin aja, sayang banget, dimana kemarin West Ham itu kalau nggak salah dia seri ya 2 sama ya Crystal Palace ya, di luar dugaan berhasil mencetak gol, dimana Crystal Palace sebenarnya di XG yang kemarin cukup rendah, bahkan ada di 2 terbawah sama Arsenal ya untuk XG-nya dia. Cuma sekarang ternyata si Crystal Palace berhasil mencetak gol, berarti artinya untuk pertahanan West Ham nggak cukup bagus ya, mengingat sebenarnya Crystal Palace nggak cukup bagus juga sebenarnya penyerangannya, tapi West Ham kebobolan 2 gol artinya juga nggak cukup bagus pertahanannya untuk West Ham. Dan selanjutnya ada Amartey yang 2 poin, ada Maguire 7 poin. Maguire cukup oke dengan clean sheet-nya dan bonus poinnya 1 poin, yang dimana sayangnya Varane yang mendapatkan poin assist ya, dimana Varane kemarin assist untuk terhadap golnya Greenwood yang menyelamatkan MU, cukup oke. Dan ada Sanchez yang 2 poin aja. Dan sisanya di pemain pengganti gue di sini ada Brownhill 1 poin, Mings nggak main cedera sayangnya, dan ada Veltman yang 1 poin. Dan berikut untuk tim review singkat gue kali ini untuk tim utama gue, dan selanjutnya kita bergerak ke tim weekly wildcard gue untuk tim review singkat di game week kemarin. Let's go. Ya, untuk tim weekly wildcard gue kemarin, gue berhasil mengumpulkan 68 poin ya, mantap. Artinya lebih tinggi dari poin gue yang utama, dan tentunya cukup lumayan gacor ya, dengan Antonio gue jadiin kapten di sini, cukup menjadi poin yang cukup mantap. Dan juga ini artinya ada di atas rata-rata tentunya dengan 54 poin rata-ratanya, dan juga game week ranknya ada di angka 958 ribuan, jadi artinya masih di bawah 1 juta, jadi cukup tembus. Dan juga dengan Schmeichel 3 poin, gagal clean sheet ya, ini gagal sesuai dengan perkiraan gue, dimana Norwich berhasil mencetak gol dari titik putih penalti, Puki, mantap. Dan itu kesalahan dari Soyuncu, dan gue hitung Soyuncu ini udah melakukan 2 kesalahan blunder fatal di 2 pertandingan terakhir bersama Leicester City yang mengakibatkan gol, dan itu cukup menjadi pertanyaan besar ya. Soyuncu nih harus dipertanyakan nih, gimana nih untuk
pertahanannya. Jadi cukup banyak blundernya dan cukup banyak kesalahannya membuat XGA dari Leicester City ini cukup banyak, dan ini menjadi pertanyaan apakah akan diganti dengan Vestergaard apa enggak, apa mungkin tetap Amarty kayaknya sih yang bakal diganti Vestergaard ya. Tapi tetap Soyuncu itu menjadi pertanyaan gue tuh, karena udah 2 kali pertandingan terakhir gue lihat untuk kesalahannya cukup banyak, 2 kesalahan mediocre banget, dan itu cukup disayangkan ya dari Leicester City ya, gagal clean sheet. Dan juga ada Cancelo 6 poin clean sheet, mantap, dengan kemenangan City ya terhadap siapa? Mantap, menang terhadap siapa sih dia? Lupa kan gue. Norwich ya? Oh iya, gue lupa. Arsenal, City menang sama Arsenal dengan kemenangan yang cukup dipukul habis ya, dimana menang 5-0. Dan emang City ini artinya di 2 pertandingan terakhir menang 5-0 dan ngegolin 10 gol, artinya di 2 pertandingan terakhir cukup oke. Dan juga ditambah lagi emang lucknya si City ini cukup gede, dimana Arsenal kemarin mendapatkan kartu merah pada posisi kalah 2-0, yang itu benar-benar dimana timnya emang udah lagi buruk dan performanya lagi jelek, ditambah dihantam dengan kartu merah. Emang skor 5-0 ini menjadi skor yang cukup masuk akal untuk bisa dilihat, dan juga untuk permainan Arsenal juga nggak bisa berbuat banyak, hanya memiliki 1 shoot on goal ya. Dan itu benar-benar Ederson nggak banyak mendapatkan serangan yang berarti dan cukup santai di mistar gawang, dan itu benar-benar membuat lini belakang City bener aja cukup oke untuk bisa clean sheet, dan juga sesuai dengan statistik prediksi yang gue sebutin di game week yang kemarin, dimana emang Arsenal ini untuk XG-nya cukup rendah dan membuat City tuh menjadi tim yang cukup oke untuk bisa digunakan defense maupun penyerangannya. Dimana penyerangannya juga di sini gue menggunakan Grealish dan Mahrez yang hanya 6 poin aja sebenarnya, dan Mahrez apalagi hanya 4 poin, dan ini cukup bisa menjadi penyesalan sebenarnya, dimana di situ ada Ferran Torres yang cukup oke, ada Gabjes yang cukup oke, nggak gue masukin ya, cukup disayangkan memang, tapi cukup oke lah untuk Grealish bisa dimainin. Dan selanjutnya ada Ben Rahma yang 2 poin aja ternyata gagal bersinar di game week kali ini, yang dimana yang bersinar ada Antonio ya, 22 poin, cukup oke. Dan ada Rafinha 2 poin aja, dan ada Calvert-Lewin yang 9 poin yang sempat berebut penalti bersama Richarlison ya kemarin ya, ditengahin sama si Towson untungnya. Dan sekarang ada Wilson yang 9 poin, cukup oke, cukup diferensial. Cuman sayangnya nih 3 nama yang Pereira, Calvert-Lewin dan Wilson cukup kuning ya untuk saat ini ya. Dan selanjutnya di bench ada Sanchez, Fernandes, Davi, dan Livramento, yang dimana Fernandes 2 poin bener gue masukin bench, dan Sanchez 2 poin, Davi 1 poin, dan Livramento 1 poin. Dan berikut untuk tim review singkat gue untuk weekly wildcard yang kemarin, dan sekaligus selanjutnya gue akan bergerak ke segmen berikutnya, dimana segmen berikutnya adalah segmen yang kita tunggu-tunggu ya, segmen untuk membahas wildcard yang akan gue aktifkan di game week 4 besok. Dan untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja, kali ini gue udah susun ya untuk tim terbaik gue dari analisa strategi yang ada, dan dari fixturnya juga udah gue baca. Yang dimana kali ini langsung aja, dimana kiper dulu ada Sanchez ya. Jadi di sini gue memetakan kekuatan tim gue ini dari effective ownership-nya dulu, dimana gue menggunakan nama-nama yang emang gue pakai sebagai shield kalau emang effective ownership-nya tinggi. Jadi kayak Luke Shaw di sini gue pakai menjaga kalau emang ternyata dia nggak cukup oke, juga nggak terlalu turun overall ranknya, karena banyak yang pakai. Dan juga Shaw tentunya cukup oke untuk potensi asisnya, dan ditambah lagi ada Saiz di sini, dimana Saiz ini pure gue gunakan karena memang menjadi sword, menjadi pedang gue untuk bisa meraih overall ranknya naik gitu. Dimana Saiz ini akan menghadapi fixture yang cukup oke di 4 game week ke depan, cukup empuk, cukup hijau, yang dimana bisa kita lihat ya untuk fixture dulu nih. Aduh, ini mouse gue taruh mana nih ya. Dimana si Saiz ini untuk fixturnya ada Watford di game week keempat, lalu di game week kelima ada Brentford, dan di game week keenam ada Southampton, dan di game week ketujuh ada Newcastle, yang dimana semuanya ini hijau. 4-4 ini cukup bisa menjadi potensi bagus ya, dimana kita juga tahu bahwa Wolves ini sebenarnya dari statistiknya cukup oke, tapi memang sayangnya dia memiliki luck yang nggak cukup oke. Jadi cukup bad luck, dimana di 2 pertandingan awal, 3 pertandingan awal nggak berhasil meraih kemenangan, bahkan belum berhasil mencetak 1 gol pun. Yang dimana bisa kita lihat ya kemarin di pertandingan lawan MU, Wolves ini bener-bener yang namanya dia tuh harusnya bisa mencetak 2 gol kemarin, dimana emang ternyata lagi-lagi faktor luck tuh emang faktor paling penting di sini. Dimana kemarin di 2 kesempatan emas itu berhasil dipatahkan oleh De Gea yang cukup oke bermain kemarin, bahkan mendapatkan bonus poin 3 poin kalau nggak salah kemarin dia. Dan ini bener-bener cukup harusnya bisa menjadi
telur yang akan pecah pada waktunya ya. Dan gua harap di 4 fixture ke depan ini menjadi waktu yang tepat banget untuk Wolves ini kembali melejit ke atas. Dimana dari segi permainannya juga Traore ini sebenarnya bisa kita lihat ya, untuk determinasinya, kecepatannya, speed, powernya tuh nggak bisa ada yang ngelawan. Bahkan kemarin bisa gue lihat back dari MU cukup kewalahan menghadapi Traore yang dimana gue lihat Fred berkali-kali jatuh lawan Traore, yang dimana tentunya dengan satu senggolan aja si Fred kemarin cukup berantakan mainnya ya, dimana si Fred ini gagal mengintercept bola berapa kali tuh, bahkan di awal-awal pertandingan juga sempat hampir mencetak gol sebenarnya si Wolves ini terhadap kesalahannya Fred. Bisa gue lihat Trinicao juga kemarin cukup oke, bisa mendeterminasi terus menekan MU habis-habisan, cuma memang sayangnya gagal untuk gol yang diciptakan. Dan selanjutnya dari Wolves ini bisa gue pakai antara lain ada Saiss dan Traore, dimana Saiss juga cukup sering maju ke depan dengan konsepnya dia seperti biasa menjadi back sayap yang sering membantu lini penyerangan. Gue rasa juga cukup bisa menjadi potensi poinnya cukup gede nih dari Saiss. Dan apalagi Traore dimana dia membantu serangan juga, gue rasa juga cukup oke di 4 game week ke depan. Untuk pemain-pemain Wolves ini Traore bisa menjadi ujung tombaknya cukup oke, mengingat si Jimenez belum kembali ke form dia sedia kala ya, dimana dia harus beradaptasi lagi, harus bisa menemukan setelannya kembali. Dan selanjutnya di lini belakang ada Alonso, dimana Alonso ini menjadi nama yang gue gunakan juga sebagai sword, karena si Alonso ini gue lihat di 2 pertandingan terakhir cukup oke dan juga cukup bisa menjadi andalan utama dari Tuchel. Tapi sebenarnya gue cukup ragu ya sebenarnya menggunakan Alonso, yang mengingat untuk pemain pengganti gue di sini merupakan pemain pengganti yang cukup lemah untuk bisa dipertahankan di 5 game week ke depan. Dan untuk itu kayaknya Alonso mungkin akan gue pertimbangkan untuk bisa gue ganti dengan Laporte mungkin, atau mungkin untuk teman-teman yang punya saran lain selain Alonso yang cukup oke, Reguilon mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca. Dan tentunya gue sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang bisa ngasih saran dan masukan untuk tim gue kali ini. Dan selanjutnya di lini tengah ada James, dimana James menjadi pemain yang akhirnya bisa gue bilang akhirnya berlabuh ke Leeds United. Yang dimana sebenarnya Leeds United ini benar-benar menginginkan James tuh udah lama banget. Bahkan bisa gue sebut dari 2019 bulan Januari James ini udah ditawar oleh Leeds United ya, ke siapa gue lupa nama timnya waktu di awal. Cuma memang sayangnya MU berhasil menyalip, berhasil menikung Leeds United dan akhirnya berhasil membawa James ke MU waktu itu. Dan sekarang akhirnya gayung bersambut, James akhirnya datang untuk bisa melengkapi puzzle yang dibuat oleh Bielsa. Dan kita harap semoga si James ini bisa menjadi the missing piece yang hilang dari Leeds United untuk bisa kembali gacor ya, mengingat lini serang Leeds United itu sebenarnya cukup gacor ya, dan juga cukup bisa menjadi potensi bagus untuk gaya bermainnya James, karena James ini larinya cepat banget, dan ini bisa menjadi potensi bagus banget untuk James bisa bersinar di Leeds United. Dan untuk posisi bermainnya James ini gue rasa dia akan berada di sisi kanan ya. Di situ di kanan itu ada siapa sih, ada Rafinha, jadi menemani Rafinha di kanan mungkin. Dan gue juga nggak bisa tahu pasti karena si Bielsa ini memiliki pola bermain rotasi player yang cukup tinggi. Jadi benar-benar dia memiliki formasi yang namanya versatile ya. Jadi benar-benar fleksibel, semuanya bisa berotasi dimanapun dia mau dan dimanapun posisi dia bisa berada gitu. Kayak si Dallas kan bisa kita tahu ya, dia dari lini belakang bisa maju ke depan dan juga benar-benar jadi tim yang penuh dengan determinasi tinggi. Jadi high speed dan butuh power juga. Jadi gue rasa James bisa menjadi nama yang tepat. Dan selanjutnya ada Ben Rahma. Dimana Ben Rahma ini gue pakai karena pure sebagai sword juga, mengingat Ben Rahma ini menjadi nama yang cukup hot, cukup panas untuk di 2 game week awal di musim ini, bersanding dengan Antonio juga. Jadi nggak boleh ketinggalan gue untuk kereta Ben Rahma dan Antonio, yang dimana sekaligus bisa menjadi nama untuk menjaga OR gue ya, supaya bisa tetap berada di kisaran overall average rating yang ada, biar nggak terlalu jelembab gitu kalau emang ternyata nggak gacor. Karena Ben Rahma ini banyak juga yang guna ini. Untuk bisa kita lihat di sini untuk effective ownership dia ada di angka 29,7% TSB-nya, total kepemilikan dari seluruh player manager FPL kali ini. Dan juga kalau Antonio berapa ya? Antonio bahkan 49% ya untuk hari ini ya, hari Kamis malam ini ya, malam Jumat ini ya. Gak boleh ketinggalan Antonio. Dan selanjutnya di tengah ada Salah dan Traore, dimana Salah ini gue juga gunakan, tentunya gue gunakan sebagai shield pertahanan gue untuk menjaga OR gue supaya tetap berada di, ya minimal berada di tempat ya, nggak terjelembab turun lagi panah merah. Dan sekaligus juga sebagai sword, dimana sword juga sebagai emang si Leeds United si Salah ini juga gue rasa cukup oke untuk penyerangannya, dan juga nggak boleh ketinggalan ya, mengingat dia juga sebagai penendang penalti dan juga akan melawan Leeds United yang cukup high press, yang cukup tinggi
garis pertahanannya ini merupakan gua rasa menjadi pertandingan yang cukup open play dan cukup seru untuk ditonton pastinya. Dan untuk prediksi skor juga gua rasa akan tinggi, kira-kira 2-3 atau mungkin 3 sama 4-3. Dan selanjutnya Salah akan ada di line up gua kali ini. Dan selanjutnya ada Traore, dimana Traore tadi seperti gue bilang untuk fixture dia cukup oke di 4 game week ke depan, jadi nggak boleh ketinggalan. Bahkan di 6 game week ke depan juga masih cukup oke ya, mengingat di game week ke-8 dia akan melawan Aston Villa dan game week ke-9 akan melawan Leeds United. Jadi Wolves ini waktu yang tepat untuk bisa digunakan nih, gue rasa nih, untuk di game week ke-4 kali ini. Dan di lini depan kali ini gue ada tentunya tidak lain dan tidak bukan the one and only Cristiano Ronaldo, dimana Cristiano Ronaldo di sini gue taruh mengingat dia juga cukup gacor, dimana di musim 2007, 2008 dan 2009, 2010 ya. 2008 dan 2009 dia mengumpulkan poin yang cukup tinggi ya. Bisa gua bilang di atas 200 poin, dan itu cukup menjadi track record terakhir Ronaldo di Liga Inggris dan cukup oke. Dan juga bahkan dia telah mencetak 750 gol lebih ya sepanjang karir dia. Yang kalau memang kita bisa hitung, misalkan teman-teman semua menjadi pemain bola di 15 musim ke depan, teman-teman mencetak satu musimnya 50 gol, teman-teman masih belum bisa menyaingi golnya Ronaldo. Ronaldo di atas 750 gol, artinya dia harus mencetak di atas 50 gol setiap musimnya. Itu benar-benar angka statistik yang cukup gacor, cukup oke, cukup harus bisa diambil ya. Dan untuk itu Ronaldo harus ada di tim gua. Dan mengingat juga sekarang udah berapa perolehnya? Udah 10%. Terakhir gua ambil Ronaldo masih di angka 8%. Jadi ini gua nggak tahu ya, mungkin nanti di deadline transfer mungkin bisa sampai 40-30% mungkin, maybe, nggak tahu. Jadi harus ada sebelum harganya naik tentunya. Dan selanjutnya ada Antonio, di mana Antonio ini ya tadi seperti gue bilang sebagai shield, karena udah terlalu banyak yang menggunakan Antonio. Kalau gue nggak ikut menggunakan Antonio, ketika Antonio berhasil mencetak skor, overall rank gue akan turun drastis. Jadinya harus gue gunakan Antonio. Dan ditambah lagi Antonio juga akan melawan Southampton, dimana Southampton juga bisa kita lihat ya untuk XGA dan XG-nya cukup rendah di 2 game week kemarin terakhir gue lihat. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke juga nih untuk Antonio kita pertahankan dan juga sebagai opsi kapten mungkin di game week besok. Dan selanjutnya di lini depan selanjutnya ini namanya cukup oke, cukup bisa menjadi perhatian selain Ronaldo ya, dimana ini ada Lukaku. Dimana Liga Inggris musim ini benar-benar Liga Inggris yang di luar dugaan gue, di luar dugaan kita semua tentunya, yang mendatangkan banyak banget pemain-pemain top Eropa bahkan top dunia ya. Dan bisa kita hitung ya, ada Chelsea kemarin baru beli Saul dari Atletico, dan ada siapa lagi? Oh, ada Norwich City kemarin beli Ozan Kabak, pemain back bertahan Liverpool kemarin, cukup gacor. Dan ini benar-benar Liga Inggris yang gue bisa bilang cukup seru banget ya. Bisa kita lihat untuk nama-nama yang ada di sini. Kapan lagi bisa memiliki lini depan Lukaku dan Ronaldo bersanding dan Antonio. 3 nama yang cukup indah untuk dilihat ya. Antonio, Ronaldo, dan Lukaku. Dan selanjutnya Lukaku ini mungkin akan gue jadiin kapten ya, mengingat dia akan melawan Aston Villa juga, dimana Aston Villa juga cukup so-so untuk statistiknya. Jadi gue rasa harusnya bisa lah yang mencetak gol ya, 1 gol ya untuk Lukaku ini besok. Dan mengingat dia sebagai bomber sejati juga, gue rasa harusnya bisa menjadi poin penuh untuk Lukaku bisa membuat OR kita naik di game week besok. Dan selanjutnya di lini pengganti gue, di sini gue harus mengorbankan nama-nama yang bisa gue bilang nama-nama budget ya, dimana di sini ada Steele gue gunakan karena memang dia berada di Brighton dan juga menjadi pelapis yang cukup oke untuk bisa digunakan, mengingat kiper utama gue kan ada Sanchez ya. Jadi kalau Sanchez emang cedera bisa langsung otomatis rotasi dengan Steele, jadi gue nggak perlu mengkhawatirkan lagi untuk posisi kiper ini. Dan selanjutnya ada Williams, dimana Williams ini berada di Norwich City, pemain baru Norwich City ya, yang baru dibeli apa dipinjam ya dari MU ya, dari Manchester United. Back kiri yang cukup determinasi tinggi juga, dan kemarin udah mulai main juga, dan untuk opsi potensi bermainnya juga cukup tinggi untuk Williams ini. Dan gua rasa juga bisa menjadi pilihan bagus karena memang untuk Williams ini berada di Norwich yang memiliki fixture yang cukup, bisa gue bilang cukup enak ya, dimana di 5 game ke depan bahkan juga cukup hijau untuk FDR-nya. Dia akan melawan Arsenal memang cukup turun ya untuk performanya, jadi bisa dibilang juga cukup, sebenarnya bisa cukup mudah untuk bisa dilawan karena memang cukup turun untuk performanya. Dan selanjutnya ada Watford, di mana Watford akan melawan di game week kelima akan melawan Watford yang bisa dibilang juga cukup oke, karena memang si Watford ini kan dari Championship ya, dan untuk itu artinya Norwich City sebenarnya bisa cukup mengenal nih cara bermain Watford, dan juga cukup bisa menjadi, harusnya di data statistik yang ada dari
recap di tahun lalu, harusnya Norwich bisa berada di atas Watford ya untuk posisi hasil akhirnya nanti. Dan selanjutnya ada Everton, akan melawan Everton nanti di game week ke-6 yang gue bisa bilang cukup PR nih, karena Everton cukup oke untuk di beberapa game week terakhir ini. Jadi mungkin ada PR di game week ke-6 ini di pasca game week ke-5. Dan di game week ke-7 akan melawan tim yang FD cukup rendah lagi. Di sini ada Burnley, dan selanjutnya di game week ke-8 ada Brighton. Dan selanjutnya setelah Brandon Williams ada Gilmore juga. Gilmore sama di Norwich City, menjadi pemain tengah yang cukup bisa menjadi suplai bola ke depan ya. Jadi gua harap bisa menjadi potensi assist juga untuk Gilmore ini. Dan selanjutnya ada Amarty, di mana Amarty menjadi back budget gua kali ini dengan harga 4 juta, yang dimana sebenarnya ada pilihan lain juga ya. Ada Dang di situ, ada Webster ya. Webster 4 juta kan. Webster, dan juga ada Simikas mungkin udah naik sekarang ya 4,2 ya. Dan berikut untuk susunan wildcard gue kali ini. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya masukan, punya nama-nama lain yang cukup oke, gue sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang mau tulis kolom komentar di bawah untuk nama-nama yang cukup oke menurut teman-teman semua. Dan untuk nama-nama yang dirasa cukup kurang, bisa teman-teman tulis juga di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue pertimbangkan untuk bisa gue rotasi lagi, karena mengingatkan gue wildcard juga ya, jadi nggak perlu mempertimbangkan untuk transfer out dan transfer in. Dan selanjutnya untuk kapten mungkin akan gue bahas nanti untuk di tim selection aja ya. Di tim selection mungkin yang akan tayang di minggu depan, karena ini masih dalam rangka national team. Dimana kemarin Ronaldo mencetak 2 gol ya di injury time ya. For your information, cukup sadis, cukup keren banget. Dan ya, berikut untuk tim gue kali ini. Dan kayaknya itu aja untuk tim wildcard kali ini bisa gue sampaikan. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar FPL lainnya dari channel ini. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang punya saran serta masukan, feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya, seperti gue bilang tadi. Dan ya, kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.